segala janji Tuhan tidak ada yang tidak digenapi olehnya, dan firman-Nya tergenapi bahwa Allah mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, menjadi sosok manusia seperti saudara untuk berbicara, berinteraksi dengan manusia, sehingga dia bisa melihat hari ini kita adalah tebusan darah Tuhan Yesus yang Dia janjikan bahwa kehidupan kita akan, ketika kita mati, kita akan mengalami kebangkitan dan naik ke surga, duduk bersama dengan Allah. Itulah janji Tuhan bagi setiap orang yang percaya saja kepada Tuhan. Puji Tuhan. Nah saudaraku, hari ini kita akan buka firman Tuhan di dalam kitab Perjanjian Baru, kitab Matius pasal yang kedua ayat 7 sampai 12. Perjanjian Baru, kitab Matius pasal yang kedua ayat yang ke-7 sampai dengan ke-12. Saya mau kita membacakan firman Tuhan bersama-sama. Sudah ditemukan firman Tuhan? Kita mulai dalam hitungan yang ketiga. Kita baca firman Tuhan. 1, 2, 3. Lalu dengan diam-diam menulis memahami orang mati itu, dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan sesama hal-hal mengenai anak itu, dan segala sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku datang meninggal dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, minyak, dan wood, dan mereka memperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes. Maka pulanglah mereka bersendirian melalui jalan lain. Puji Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, judul firman Tuhan hari ini adalah selagi engkau masih kuat, datanglah, carilah Tuhan, layanilah Tuhan. Puji Tuhan. Saudaraku, momen-momen di bulan Desember kita sudah menjalani perayaan Natal, dan hari ini pun ada dalam minggu Natal. Bapak Ibu Saudara, semua gereja merayakan itu di seluruh dunia. Tapi kita perlu ketahui bahwa yang pertama merayakan kelahiran Tuhan adalah malaikat-malaikat dan bala tentara di surga menyanyikan puji-pujian bagi nama Tuhan, dan mereka bersorak-sorai memuji Tuhan, dan mereka berkata, malaikat-malaikat dan sejumlah bala tentara memuji Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Puji Tuhan. Ketika gembala di Efrata melihat ada malaikat dan tentara surga, di sanalah Natal pertama kali disorakan, dirayakan. Nah saudaraku, hari ini saya ajak saudaraku melihat sejenak bagaimana respon orang-orang yang mencari Tuhan Yesus. Kita sudah tadi bacakan bagaimana orang Majus mencari Tuhan Yesus. Siapa itu orang Majus? Orang Majus adalah orang-orang yang pintar. Mereka kalau disejajarkan dengan sekarang, mereka sudah taraf doktoral sebenarnya, Bapak Ibu Saudara.
mereka ahli filsafat, mereka ahli astrologi, mereka ahli perbintangan, mereka juga punya pengetahuan sekuler yang luas. Mereka bahkan taat akan firman Tuhan. Mereka paham kitab-kitab Taurat. Nah saudara, mereka orang berpendidikan tinggi, orang yang pintar. Mereka dikatakan dari timur. Alkitab tidak menjelaskan di mana itu timur, tapi kita harus tahu. Timur itu kita belajar dari peta Alkitab saudara, bahwa itu sekitar negara Iran sekarang saudara, negara daerah Babilonia sama saudara. Nah saudara, saya pelajari Bapak Ibu saudara, begitu jauhnya daerah Iran sekarang ini Bapak Ibu saudara, ke Yerusalem dekat Bethlehem. Saya lihat, saya cari saudara berapa kilometer, ribuan kilometer, hampir 2000 kilometer jaraknya. Saya berpikir dalam hati saya, mungkinkah ini dengan sejauh ini mereka mencari Tuhan? Karena mereka berniat untuk menyembah Dia. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, mereka berniat untuk menyembah Dia. Itu satu komitmen yang sungguh luar biasa. Saudara, saya tidak bisa bayangkan. Katakanlah mereka naik unta berapa jam, dan Alkitab tidak mencatat mereka berapa lama pergi ke sana. Pakar sejarah teologi berkata bahwa mungkin 2 bulan, mungkin bisa bertahun. Dan mereka bukan 3 orang seperti gambaran Natal. Mereka bisa 12 orang, mereka bisa 10 orang. Nah saudara, apa yang kita lihat di sini Bapak Ibu Saudara? Mereka lihat dari negeri jauh. Dia lihat janji Tuhan bahwa akan ada Raja Mesias, Raja yang akan menyelamatkan bangsa Israel. Sehingga Raja Herodes gemetar. Dia berpikir, wah, adong nama Raja menyayangi aku. Dunia ini juga seperti itu. Dunia sangat membenci Yesus. Sudah ada sejak zaman Herodes. Sudah mengintai Yesus. Bahkan dia berpura-pura menyuruh orang Majus, cari dulu dia Mesias yang dikatakan dalam kitab Mika itu. Cari, laporkan kepada saya. Padahal rencananya ingin membunuh bayi Yesus. Nah saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bayi dalam kandang domba itu saudara pertama ditemukan oleh gembala-gembala di padang, dikatakan dalam Lukas 2 ayat 8. Itu yang menemukan pertama. Nah kalau ayat 11 kita lihat saudaraku, bahwa mereka bukan lagi dalam palungan. Yesus tidak lagi dalam palungan ketika orang Majus itu berangkat ke Bethlehem. Di ayat 11 dikatakan bahwa maka masuklah mereka ke dalam rumah itu. Artinya saudara, bisa saja Yesus sudah 2 bulan umurnya. Bisa saja Yesus sudah 3 bulan, saya nggak tahu pasti. Tapi jelas mereka sudah pindah dari palungan itu, saudara. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang mau saya pelajari dan saudara pelajari di sini? Sebagai orang percaya, momen Natal sudah saudara rayakan. Ahadun dari bereng muna di Natal. Apa yang saudara lihat ketika lilin dinyalakan, ketika lagu Malam Kudus dinyanyikan sangat merdu Bapak Ibu Saudara? Apa yang terbersit di dalam hatimu tentang Natal itu? Sosok yang lahir di Bethlehem yang dicari orang Majus. Yang pertama Bapak Ibu Saudara adalah orang Majus itu mencari Tuhan dengan begitu sangat gigih. Puji Tuhan. Saudara bayangkan betapa jauhnya, ribuan kilometer, tetapi dia mencari Tuhan. Coba renungkan saudara, hidupmu sekarang ini. Saya tidak menuduh saudara satu persatu, tapi saya juga menuduh diri saya. Sejauh apa saya mencari Tuhan? Ya paling sejauh dari Batu Aji mungkin secara kilometer ya. Dari Batu Aji membutuhkan waktu setengah jam.
Mungkin rumahmu di sekitar di sini bisa beberapa langkah ya Bapak Ibu Saudara. Gak hitungan jam, hitungan menit sampai saudara. Saudara, semua dia doa roh Tuhan. Apakah engkau sudah berani membayar harga untuk datang kepada Yesus? Puji Tuhan. Engkau sudah berani membayar harga. Harga apa? Saat-saat ada ibadah, di sana diadakan persekutuan dengan Tuhan. Semua mereka yang berkumpul mencari Tuhan. Ada hamba-hamba Tuhan di sana, ada jemaat Tuhan. Nah, saudara, di situ ada hadirat Tuhan. Ketika engkau mungkin ya bekerja, kita tidak bisa pungkiri, saya tidak bisa salahkan orang bekerja. Tapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika engkau berada di pekerjaan, apakah engkau berkata dalam hatimu, Abang tahe, kalau nak ada jon nama ulah, bagi mana buat lain berarti ulah tengah malam, ulah jam 10, ulah jam siang. Apakah engkau pernah berkata kepada Tuhan saat itu, Tuhan, aku tidak ingin seperti ini sebenarnya Tuhan. Aku ingin dekat selalu dengan Engkau, aku ingin selalu mencari hadirat-Mu. Tapi aku saat ini belum bisa. Saudara, beranikah engkau membayar harga? Seharusnya engkau hari ini bisa saja tidak lembut, bisa kok. Tapi engkau tidak berani bayar harga. Engkau mungkin masih berpikir, kebutuhan kami besok, kalau kami tidak lembur, apa untuk bayar uang sekolah anak-anak? Itu logika, saudara. Saya juga berpikir seperti itu terkadang. Tapi beranikah kita bayar harga ini? Hanya untuk mencari Tuhan, hanya untuk lebih dekat dengan Tuhan. Kau berani, saudara? Orang Majus ini, saudaraku, bukan gak kaya. Buktinya, saudaraku, mereka mempersembahkan yang terbaik. Ini orang intelektual, jabatannya pasti hebat, selalu dicari oleh raja. Lihat saudara pada ayat yang sebelumnya, Raja Herodes mencari mereka karena mereka tahu mereka adalah ahli-ahli kitab. Mereka adalah punya pengetahuan yang sangat luas. Mereka dicari seorang raja, tapi berani mereka bayar harga. Saudara bayangkan dari Iran, Babilonia ke Yerusalem, Bethlehem, tidak ada jalan lain, saudara. Mereka dari padang gurun yang sangat rentan dengan badai pasir. Banyak di sana ular-ular berbisa, banyak perampok di jalan. Berhari-hari, mungkin berbulan-bulan, bisa saja mereka bertahun. Tuhan tidak menjelaskan berapa lama. Tapi kita logikanya kita lihat bisa kilometernya berapa. Mungkinkah bisa 2 jam ke sana dengan mengendarai unta? Tidak bisa. Mungkin mereka menginap di jalan. Mungkin mereka membuat tenda. Nah, saudara, bagaimana perjalanan hidupmu bersama Tuhan? Seperti apa engkau mencari Allahmu? Apakah engkau hanya mencari Tuhan saat engkau sakit? Saat engkau sedang mungkin berbeban berat, lalu kau datang berdoa kepada Tuhan. Tapi ketika engkau tidak punya sesuatu yang sangat mengganggu hidupmu, engkau berkata, aku di rumah dulu Tuhan, aku ke pantai dulu Tuhan, aku ke sini dulu Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sekarang ini saudaraku, dalam percepatan zaman ini saudara, kita berpacu dengan teknologi saudara. Kita sedang bertabrakan dengan teknologi yang tidak bisa tidak kita harus ikuti. Generasi teknologi 5G yang dikatakan dan teknologi AI, bahaya saudara. Kalau kita tidak berhati-hati, kita akan dicerumuskan. Kita berpacu di sana saudara. Saudara mungkin orang pintar seperti orang Majus, tapi engkau tetap berpaculah engkau. Saat engkau berpacu dengan kemajuan teknologi, tapi juga engkau berpacu untuk selalu datang kepada Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Engkau sempatkan waktumu datang kepada Tuhan.
hari ini Bapak Ibu Saudara sangat-sangat jahat. Bahkan banyak yang tidak akan engkau mampu dengan pengetahuanmu. S1, S2 kalau engkau S3 kan. Tuhan tahu itu semua saudara. Tapi kemampuanmu itu terbatas. Ada saat-saat ketika semua mungkin pengetahuan engkau telah habis-habis, semua kau tahu. Wawasanmu begitu luas, apa yang ditanya pun kau tahu. Bahkan firman Tuhan juga kau tahu. Tapi suatu waktu ada saat-saat engkau tidak ketahui apa yang harus saudara perbuat, apa yang harus saudara kerjakan, dan engkau suatu waktu tidak bisa mengambil keputusan, tidak bisa dari pengetahuanmu. Tapi kau harus bisa memutuskan segala sesuatu, lalu engkau diberikan roh hikmat dari Allah. Engkau harus butuh pengurapan Roh Kudus. Itu yang membuat imanmu bertumbuh. Engkau bisa memutuskan segala sesuatu untuk kebutuhan hidupmu, untuk masa depan anak-anakmu, dan untuk masa depan imanmu. Puji Tuhan. Itu perlunya Tuhan bagi saya dan saudara. Untuk apa kita jauh-jauh? Untuk apa orang Majus datang jauh-jauh? Dia katakan, aku mau menyembah Dia. Jangan terlalu mencari dunia ini, saudara. Bisa mencari dunia, saudara. Tapi jangan karena engkau mencari dunia, engkau lupa. Ada ulah kebaktian kami hari Jumat. Tidak sudah obi. Ikut nadong untuk merasakannya salam udang doa untuk minggu. Amin. Ikut nadong untuk penyesalan udang doa untuk bungu. Aku sadar lu penyesalan. Saudara, dipertanyakan, engkau sedang terlelap, kau sedang dininabobokan oleh keadaan hidup. Kita harus memandang jauh ke depan, bahwa orang Majus ini, saudara, punya pengetahuan yang luas. Dia bisa berpikir, kalau aku bertemu Yesus, aku sudah bertemu Imam besar agung itu. Terbukti saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dia membawa emas bertanda bahwa Yesus adalah Raja di atas segala raja. Pada zaman dahulu, saudaraku, kalau orang bertemu dengan Raja, tidak pantas sepertinya kalau tidak membawa persembahan emas. Itu gambarannya orang maju, saudara. Dia menganggap bahwa di atas kemampuannya itu, saudara, dia berpikir bahwa Yesus adalah segala-galanya dalam hidupnya. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara, apakah engkau berkata bahwa Yesus adalah segala-galanya dalam hidupmu? Puji Tuhan. Engkau itu harus berkata seperti itu. Saya itu harus berkata seperti itu. Saudara lihat kesaksian tadi, saudara. Ada yang sakit, ada yang bersuka cita. Carilah Tuhan terus. Saudara ibu kita tadi berenang itu dulu ya. Dari Malaysia pun, di Malaysia pun dia cari Tuhan. Datang ke Batam dia cari Tuhan. Saya percaya dia di sini menemukan Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Saya percaya saudara, orang-orang yang mencari Tuhan tidak akan pernah dikecewakan oleh Tuhan. Dia akan diberikan kemenangan. Lalu yang kedua, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Apa poin yang saudara ketika baca firman Tuhan tadi, saudara? Poin yang kedua, saudara, ketika Yesus bertemu dengan, ketika orang Majus bertemu dengan Yesus, dia tetap percaya kepada Tuhan. Saudara, orang Majus orang pintar, tapi ketika dia bertemu dengan Yesus, dia tidak mengandalkan kepintarannya. Seharusnya dia kembali kepada Herodes dan memberitahukan bahwa kami sudah menemukan Raja Mesias itu di kandang, di sebuah rumah di Bethlehem. Seharusnya dia pergi ke sana, ditunggu oleh Herodes. Tapi ada mimpi, teguran dari Tuhan. Jangan pergi ke sana, karena ketika engkau pergi ke sana, engkau pun akan dibunuh dan bayi itu akan dibunuh. Dia patuh kepada firman Tuhan. Dia tergerak hatinya. Dia mengerti teguran Tuhan dalam mimpi, saudara.
Saudara, ketika saudara sudah mencari Tuhan dan bertemu dengan Yesus, saya percaya saudara semakin ada di dalam Tuhan, akan terjadi perubahan yang perlahan-lahan dalam hidup saudara, dan perlahan-lahan saudara akan dirubah. Mulai dari sikapmu, perkataanmu saudara, ketika engkau bertemu dengan Yesus dan engkau melakukan pencarian yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, akan ada perubahan besar di dalam pola pikirmu. Engkau dulu tidak bisa mengampuni, tapi ketika engkau sudah bertemu dengan Yesus, engkau akan mudah memaafkan orang. Puji Tuhan. Haleluya. Yang hidup meluber dan betul madangul mengampuni. Jarang lo dijumpai sama Tuhan neraka. Saya melihat itu, saya sudah buktikan. Ketika orang sulit mengampuni kesalahan orang lain, saya berpikir pasti dia jarang bertemu dengan Tuhan. Kalau dia bertemu dengan Tuhan, dalam doanya saja, ketika dia menutup doanya, Bapa ampunilah kami seperti kami sudah mengampuni orang lain. Saudara, waktu dia mendoakan itu saudara, pasti dia berpikir, bahwa kau mengampuni doanya. Saudara, kelihatan ketika saudara sudah bertemu dengan Yesus, berjumpa dengan Tuhan, engkau terus mencari hadirat Tuhan, engkau akan mengalami perubahan. Pasti bukan drastis ya, tapi perlahan. Saya pun tidak diubah oleh Tuhan secara drastis, itu terburu orang, tapi ada perlahan-lahan, diproses oleh Tuhan, digesek oleh Tuhan. Saya dulu sulit juga mengampuni Bapak Ibu Saudara, tapi ketika saya mendengar doa Bapak kami, bisa dari Tuhan kami diampuni, terjadi hulu kalau udah mengampuni aku. Hebat kali saya, Tuhan aja mengampuni saya. Kenapa sih saya kok tidak mengampuni orang lain? Apa sih saya? Apa sih hebatnya saya? Emang kamu sudah benar? Emang saya sudah hebat? Tidak pernah salah, tidak pernah berdosa. Saudara, Yesus melihat isi hatimu yang paling dalam. Ketika saudara bertemu dengan Yesus, pengetahuanmu pun akan bertambah tentang firman Allah, terutama ketika engkau sudah terus mencari Tuhan. Serot ho tu Tuhan, saya martamianku, nakpe semartamianku pada saat ini. Saya dipikiri ho tentang firman Tuhan. Lama-lama saudara, Allah akan mengajarimu. Saya pun dulu saudaraku sangat minim firman Tuhan, tapi saya diajar oleh Tuhan. Setiap saya berdoa kepada Tuhan, ada saja dapat ayat firman Tuhan. Oh, berdoa benar itu Tuhan. Semua doa benar ini. Tambah-tambah. Nah, saudara, selidiki hidupmu. Apa yang sudah bertambah ketika engkau mengenal Tuhan? Apa yang sudah bertambah ketika engkau sudah terus mencari hadirat Tuhan? Apakah sikapmu itu sudah perlahan dirubah oleh Tuhan? Engkau dulu begitu sangat temperamental, pemarah. Kalau saudara terus berkomunikasi dengan Tuhan, perlahan-lahan Bapak Ibu Saudaraku, emosi saudara akan perlahan-lahan akan mereda. Puji Tuhan. Saya percaya akan mantan emosi itu ingatan. Mulai saya tetap pertanian Tuhan. Dan biasanya itu emosi perlahan-lahan akan dirubah oleh Tuhan. Kata-katanya akan semakin manis. Begitu juga dengan istri saya. Saya dulu pertama menikah dengan dia. Malah sama nahur kubiran gue terpanggil kendo dan parang dia. Tapi sekarang lebih kira nawis makanya mak. Naraku sih pak ada, wan yang dari pun dengan gede. Si songkau naraku alain naraku orang teh. Betul tiba anak Tuhan. Puji Tuhan. Nah saudara itu kasih di dalam Tuhan. Menunggu berga-berga suara ni nata. Kurang berga suara ta. Kadang-kadang. Akaina top di judul betul. Karena seperti itu di lantai jauh. Kasalai mana lagi bertahap toh. Aku semua itu. Saya percaya saudara, yang bisa merubah ini adalah ketika engkau selalu menaikkan doa kepada Tuhan. Ketika air matamu jatuh, buat ceceran saudara. Ketika engkau menaikkan doa, berkata terus kepada Tuhan dalam doamu setiap pagi. Ada kata-kata yang naik ke hadirat Tuhan.
Lalu saudaraku, ketika saudara berdoa dan mungkin saudara diurapi oleh Roh Kudus, pasti urapannya itu akan membasahi saudara, dan basahan siraman air dari Roh Kudus itulah yang melembutkan hatimu. Puji Tuhan. Dan kita percaya saudara, orang Majus ini setelah bertemu dengan Yesus, dia tidak mengandalkan intelektualnya saja saudara. Gamula kita bahwa tu si Herodes pano wain narba mulut dan na dipakai pijama Tuhan. Tapi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dia berpikir, saya sudah bertemu dengan seorang raja, saya sudah bertemu dengan Mesias yang dijanjikan oleh kitab Mika pasal 5 ayat 1. Kenapa saya harus tidak berubah? Saudara, yang ketiga saudara yang perlu kita perhatikan, berikanlah yang terbaik untuk Tuhan. Puji Tuhan. Kalau orang Majus bisa memberikan emas, menyanggan murung, sekarang saya bertanya kepada saudara, kamu kita minta leno emas itu Tuhan, tapi apa yang terbaik, yang kira-kira engkau anggap itu sangat baik dalam hidupmu, berikanlah untuk Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan tidak melihat nilai berapa yang saudara berikan kepada Tuhan, tapi saudara memberikan seperti orang miskin itu, saudaraku, memberi dari kekurangannya itu lebih hebat daripada orang-orang kaya yang memberi daripada kelimpahannya. Saudara, mungkin gajinya mantara pas do UMK, walau utang di warung atau 2 juta, uang sekolah ini tidak dana, tinggal 1 juta, mengutang manusia. Saudara, berapa yang bisa kau sisihkan untuk Tuhan? Itu sudah yang terbaik. Puji Tuhan. Kita percaya ekonomi sekarang ini tidak ada yang menjamin kita akan meroket terus. Tapi kita percaya Bapak Ibu Saudara, orang-orang percaya yang selalu mencari Tuhan tidak akan pernah dibiarkan oleh Tuhan untuk dibunuh seperti orang Majus. Tuhan tidak pernah membiarkan orang Majus berangkat ke tempat Herodes. Tuhan tidak pernah membiarkan saudara dan saya berangkat ke tempat yang membuat saudara akan mati binasa. Tapi Tuhan akan menjaga saudara. Dan pada hari ini saudara, kita percaya semua kita yang hadir di tempat ini akan diberkati oleh Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Segala kemuliaan hormat layak kita naikkan kepada Tuhan Yesus. Dialah Raja di atas segala raja. Jangan dong di Raja asingnya. Olah di mana nama? Kalau Tuhan raja di walaupun isi masih pegang, kau saudara anggap itu raja. Jangan kau pertahankan itu menjadi raja dalam hidupmu. Apa itu yang menjadi raja dalam hidupmu? Mungkin engkau sombong. Jangan pertahankan ini menjadi satu kekuatan untuk menutupi hidupmu dari Tuhan. Tapi jadikanlah Yesus sebagai raja di dalam hidupmu. Raja di dalam hidupmu. Dari ujung rambut jari tangan kakimu semuanya. Kau serahkan semuanya. Jangan ada yang kau simpan. Odo ngeluk Tuhan, rodo Tuhan, upasaha mengeluk Tuhan. Serang sudah. Unang bentuk tak simpan akal. Baju-baju na telur kabe, baju-baju na lama, orang beta simpan be. Artinya secara rohani saudara, bisa tungi pakarya non baju na lama. Tapi baju-baju rohani, hatimu yang sebenarnya itu sudah usang. Apa yang usang itu? Suka membenci orang lain, teala, tergolong baik, sapato di dalam nama Yesus. Engkau pakailah jubah yang baru. Itu juga kebenaran dari firman Tuhan. Puji Tuhan. Kau kasihlah orang yang sakit kau kunjungi, orang yang saudara lihat mungkin sedang kekurangan, engkau bantulah. Mungkin engkau masih mampu memberikan yang terbaik bagi dia. Nah hari ini saudara, firman Tuhan yang singkat ini saudara, kita percaya Natal kita berikutnya saudaraku, kita akan tahu bahwa kita datang ke tempat ini untuk merayakan Natal adalah karena dia sudah lahir sebagai raja dalam hidupmu. Puji Tuhan. Saudara, mari bangkit berdiri saudara.